Tidak ada yang lebih menyebalkan daripada berdebat dengan orang bodoh. Mereka buta terhadap fakta, kebal terhadap pengetahuan, dan didorong oleh ego. Tidak pernah dalam sejarah ada orang bodoh yang berkata, "Kamu benar, aku salah." Omongan yang bagus. Petik 2. Namun, ada metode untuk melucuti orang-orang seperti ini sepenuhnya. Dan dalam video ini, kami akan menunjukkan caranya. Selamat datang di Alux. Dalam bukunya, How to Win Friends and Influence People, Dale Carnegie berpendapat bahwa cara terbaik untuk memenangkan argumen adalah dengan menghindarinya. Namun, seringkali tidak ada cara untuk benar-benar keluar. Nasihat Carnegie dimaksudkan ketika argumen berubah menjadi konflik yang sebenarnya. Jika Anda berkelahi dengan babi, Anda berdua akan menjadi kotor, tetapi babi itu akan menikmatinya. Anda mungkin pernah membaca kutipan seperti Mark Twain, "Jangan pernah berdebat dengan orang bodoh. Mereka akan menyeret Anda ke level mereka dan mengalahkan Anda dengan pengalaman." Petik 2. Dan meskipun kedengarannya keren di atas kertas, hal itu jarang terjadi dalam kehidupan nyata. Orang bodoh itu mungkin adalah teman Anda yang tidak mengerti atau pegawai negeri yang menyulitkan Anda dan tidak ada jalan keluar. Untuk kasus-kasus seperti itu, Anda memerlukan cara yang tepat untuk menangani situasi tersebut. Anda hanya boleh berdebat dengan orang bodoh jika hasilnya berharga bagi Anda. Sekarang, sebelum memberitahu Anda cara memenangkan argumen dengan orang bodoh, mari kita bahas terlebih dahulu tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Pertama, jangan percaya Anda akan menang. Ketika seseorang berharap sesuatu menjadi kenyataan, mereka juga akan mempercayainya. Mengubah pikiran mereka berarti mengubah sistem kepercayaan mereka. Itu adalah sesuatu yang tertanam dalam pikiran mereka, yang dipupuk selama bertahun-tahun. Tidak ada argumen sebanyak apapun yang akan mengubah itu. Orang-orang bias dengan pengetahuan mereka sendiri dan internet dibuat untuk menegakkannya. Kekurangan konten yang disesuaikan untuk individu adalah jika Anda hanya membaca hal-hal bodoh, Anda hanya akan melihat hal-hal bodoh. Omong kosong di beranda Anda. Kapan terakhir kali Anda mengeklik sesuatu yang tidak menarik? Tidak banyak yang secara aktif mengatur beranda mereka. Jadi, jangan berdebat dengan tujuan mengubah pikiran orang lain. Cobalah untuk memahami dari mana mereka berasal, apa yang membuat mereka percaya apa yang mereka pikirkan. Seringkali, mereka datang dari tempat yang tidak tahu apa-apa dan salah informasi. Argumen berubah menjadi perdebatan tentang sumber informasi mereka daripada topik yang sedang dibahas, yang berubah menjadi diskusi yang sama sekali berbeda. Tujuan Anda bukanlah untuk membuktikan bahwa mereka salah, melainkan untuk memahami mengapa mereka yakin bahwa mereka benar sehingga Anda dapat menavigasi diskusi dengan lebih baik. Jadi pertama-tama, jangan mendominasi lawan Anda. Kedua, fakta Anda tidak penting. Kita hidup di era berita palsu dan informasi yang berlebihan. Orang-orang biasanya terlalu percaya diri dengan pengetahuan mereka sendiri. Mengapa mereka menghabiskan energi untuk memahami cara kerja beberapa hal jika mereka bisa baik-baik saja tanpa mengetahuinya? Misalnya, apakah Anda tahu cara kerja resleting? Anda mungkin telah menggunakannya sepanjang hidup Anda, tetapi dapatkah Anda menjelaskan secara mekanis cara kerjanya? Tentu, Anda mungkin bisa memiliki ide berdasarkan pengamatan saja. Namun, bisakah Anda benar-benar menggambar bagian dalam resleting? Kemungkinan tidak. Tetapi Anda tahu apa itu resleting, bukan? Ini disebut ilusi kedalaman penjelasan. Dan ada penelitian hebat tentang hal itu. Profesor Yale Leonid Rosenbelt dan Frank Kiel mencatat bahwa orang merasa mereka memahami fenomena kompleks dengan presisi, koherensi, dan kedalaman yang jauh lebih besar daripada yang sebenarnya. Para profesor bertanya kepada para mahasiswa tentang cara kerja berbagai hal mulai dari toilet hingga layar LCD dan resleting. Anehnya, sebagian besar kesulitan menjelaskan. Hal ini terjadi karena keakraban kita dengan hal-hal sehari-hari menyebabkan terlalu percaya diri. Anda telah menggunakan internet selama sebagian besar hidup Anda. Namun, bisakah Anda menjelaskan dengan tepat cara kerjanya kepada seseorang di tahun 1800-an? Anda begitu terbiasa dengan berbagai hal yang bekerja sehingga Anda tidak pernah berhenti bertanya pada diri sendiri, tetapi mengapa? Jadi, jika Anda, orang pintar, tidak pernah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada diri Anda sendiri, mengapa orang bodoh melakukannya? Nah, gabungkan ilusi kedalaman penjelasan dengan sistem kepercayaan bias orang itu sendiri, dan Anda akan berakhir dengan orang yang sangat keras kepala dan bodoh. Dan kedua poin ini akan menjadi dasar untuk memenangkan argumen. Tokoku ini pakai AI, beneran bisa order otomatis di WhatsApp dan langsung dateng. Halo kak, aku mau... Untuk memenangkan argumen, begini caranya. Pertama,
Pertimbangkan kemungkinan Anda sebenarnya salah. Pertama-tama, Anda mungkin orang bodoh dalam percakapan ini. Jika Anda tidak terbuka terhadap kemungkinan ini, bagaimana Anda bisa mengharapkan orang lain terbuka terhadapnya? Jika Anda datang ke argumen dengan keyakinan penuh dan tidak ada yang dapat mengubah pikiran Anda, maka sangat munafik bagi Anda untuk mengharapkan orang bodoh mengubah pikirannya. Orang bodoh tidak kekurangan kecerdasan. Mereka kekurangan pengetahuan dan pemahaman. Jika Anda berdebat dengan orang yang mengalami gangguan mental, Andalah yang bodoh dan merekalah yang seharusnya menonton video ini. Memang, beberapa orang benar-benar bodoh dan mempercayai hal-hal paling gila. Berdebat dengan orang bodoh bisa menjadi cara yang bagus untuk menguji pemahaman Anda sendiri. Pikirkan tentang orang bodoh seperti anak berusia 12 tahun. Jika Anda tidak dapat menjelaskan kepada anak berusia 12 tahun cara kerja sesuatu, maka Anda tidak cukup memahaminya. Kedua, Anda tidak memenangkan argumen. Anda membuat orang lain kalah. Mereka bahkan mungkin menganggapnya sebagai kemenangan mereka. Jika Anda terlibat dalam argumen dengan keyakinan akan menang, Anda hanya akan berselisih paham dengan orang yang tidak tahu apa-apa. Jika Anda menang melawan orang bodoh. Jika Anda kalah melawan orang bodoh. Ini adalah situasi yang merugikan semua pihak. Sebaliknya, buatlah orang lain kalah dalam argumen itu sendiri. Mereka akan dengan senang hati melakukannya. Orang-orang senang membicarakan hal-hal yang mereka pikir mereka tahu banyak tentangnya. Itu membuat mereka merasa berpengetahuan dan memegang kendali percakapan. Ini adalah titik masuk Anda. Biarkan mereka berbicara cukup lama dan mereka akhirnya akan berkontradiksi dengan diri mereka sendiri. Jika Anda memperhatikan pewawancara atau negosiator yang baik, mereka jarang berbicara. Sebaliknya, mereka mengajukan pertanyaan terbuka dan membiarkan orang lain melanjutkan percakapan. Dan kembali ke ilusi kedalaman penjelasan, orang-orang berpikir mereka tahu, tetapi biasanya tidak. Biarkan orang lain yang melanjutkan percakapan dan mereka akan menemui jalan buntu di beberapa titik. Mereka akan benar-benar tercengang dan tidak tahu harus kemana setelah itu. Ketiga, tanyakan bagaimana, bukan mengapa. Untuk melanjutkan poin sebelumnya, tanyakan bagaimana sesuatu bekerja, bukan mengapa. Menanyakan mengapa akan memberi Anda respons yang dangkal, bukan untuk menjadi politis atau apapun. Tetapi beberapa orang percaya Donald Trump masih menjadi presiden AS. Tanyakan kepada mereka mengapa, dan mereka akan memberitahu Anda karena dia tidak pernah pergi. Menanyakan mengapa tidak akan membawa Anda kemanapun, tetapi menanyakan bagaimana akan membuat orang menjelaskan. Semakin banyak Anda mengajukan pertanyaan ini, semakin dalam Anda akan masuk ke lubang kelinci dan semakin sulit bagi mereka untuk keluar. Mereka akhirnya akan mundur dari percakapan. Jangan menjadi orang yang menjelaskan mengapa kebenaran Anda adalah yang benar. Biarkan mereka menjelaskan kebenaran mereka. Keempat, jangan terlalu percaya diri. Terlalu bersemangat akan memicu respons emosional yang akan mengubah argumen dari bodoh menjadi agresif. Itu juga akan membuat orang lain menunjukkan tanda-tanda ketidakkonsistenan sekecil apapun dalam argumen Anda. Ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa saksi lebih kredibel di pengadilan jika mereka tunjukkan rasa percaya diri yang sedang-sedang saja, jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jika Anda terlalu percaya diri, argumen Anda akan terlihat didorong oleh ego, bukan pemahaman. Jika rasa percaya diri Anda terlalu rendah, tidak ada yang akan menganggap Anda serius. Jadi, Anda harus bersikap moderat. Kelima, fokuslah pada poin utama saja. Jangan menyimpang dari terlalu banyak hal yang tidak penting. Tetaplah pada pokok pembicaraan dan sampaikan dengan jelas. Kata yang paling umum diucapkan orang bodoh dalam sebuah argumen adalah tetapi. Tapi bagaimana dengan ini? Tapi bagaimana dengan itu? Jika Anda memikirkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, Anda akan berakhir pada titik di mana Anda sendiri tidak dapat mengingat apa isi argumen awal. Jangan menyimpang dari fokus utama Anda. Dan juga jangan terlalu sering mengulanginya. Bangun argumen Anda di sekitarnya dengan selalu fokus pada titik utama. Setiap kali percakapan menjauh dari itu, kembalikan lagi. Dan ini adalah nasihat yang bagus untuk segala jenis argumen, terlepas dari lawan bicaranya. Anggaplah titik utama seperti batang pohon. Anda dapat memiliki beberapa cabang di sana-sini, tetapi semuanya terhubung ke pohon. Keenam, jangan membantahnya. Itu akan membuat Anda terbuka untuk memberikan penjelasan Anda sendiri yang tidak akan ada nilainya. Saat Anda mulai menjelaskan mengapa mereka salah dan Anda benar, Anda kalah. Kata-kata Anda bertentangan dengan kata-kata mereka dan mereka sudah mempercayai diri mereka sendiri. Fakta-fakta Anda tidak akan mengubah sudut pandang mereka. Pengetahuan individu kita sangat selektif.
Anda cenderung mengingat apa yang mendukung keyakinan Anda dan melupakan hal-hal lainnya. Bertentangan dengan orang bodoh seperti membenturkan kepala Anda ke dinding. Anda tidak akan menghancurkan dinding dan Anda akan berakhir dengan sakit kepala. 7. Isi kekosongan. Ada lebih banyak peluang bagi orang bodoh untuk mempercayai narasi Anda daripada narasi mereka. Jika Anda dapat mengisi kekosongan pemahaman mereka, ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Profesor Brendan Meehan dari Universitas Michigan dan Profesor Jason Rivler dari Universitas Exit. Mereka menceritakan kepada para mahasiswa sebuah kisah tentang seorang politikus fiktif yang diduga menerima suap dan kemudian mengundurkan diri setelahnya. Namun ketika dihadapkan dengan bukti bahwa politikus tersebut tidak benar-benar menerima suap, para mahasiswa tetap tidak yakin. Mengapa ia mengundurkan diri? Nah, itu hanya terjadi ketika para profesor memberitahu mereka bahwa politikus tersebut berhenti untuk mengambil alih jabatan. Pekerjaan lain yang membuat para siswa mulai berubah pikiran. Kesenjangan dalam pemahaman mereka terisi. Dan dengan itu, Aluxer, kami harap petunjuk ini akan membantu Anda dalam pertengkaran yang terkadang tak terelakkan dengan orang bodoh yang pada akhirnya kita semua alami. Itu tidak menjamin keberhasilan karena beberapa orang terlalu keras kepala. Namun sekarang Anda setidaknya memiliki kerangka kerja untuk membangun argumen Anda. Dan kami ingin tahu, apa pertengkaran paling membuat frustrasi yang pernah Anda alami dengan orang bodoh? Bagaimana Anda mengatasinya? Tinggalkan cerita Anda di kolom komentar. Dan sebagai ucapan terima kasih karena telah bertahan bersama kami sampai akhir. Tentu saja, Anda mendapatkan bonus. Ada aturan praktis yang bagus kapan harus berhenti berdebat dengan orang bodoh dan pergi. Biasanya sekitar 3 hingga 4 kali bolak-balik. Bayangkan pertengkaran seperti pertandingan tenis. Jika Anda memukul bola 3 kali dan mereka memukul bola 3 kali dan diskusi tidak menghasilkan apa-apa, inilah saatnya untuk melanjutkan. Entah argumen Anda tidak cukup kuat atau mereka terlalu keras kepala untuk melupakan kenyataan mereka sendiri. Tidak masalah. Apa? Lebih baik pergi saja saat itu.